Udah bisa? Sudah, Mbak, sudah. Udah. Makasih, Mbak. Oke, Semangat, kita mulai aja. Semangat. Kita mulai aja ya. Ya. Siap, Pak Taufik. Mana Pak Taufik? Saya buka aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang pertama Bapak Taufik Hiryadi selaku Kepala Akuntansi Indonesia. Terima kasih kepada Pak Ilham Ramadan Syafdi selaku pembimbing pertama. Terima kasih kepada Ibu Nurul Fauziah selaku penguji dan Kasmi Izzah Muslimah, mahasiswa akuntansi Indonesia. Dan saya sendiri, Fitri Aufa, selaku pembimbing kedua. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan sidang skripsi mahasiswa akuntansi Indonesia dengan daring aplikasi Zoom ya. Sebelum kita memulai presentasinya, saya bacakan berita acaranya. Ya, program studi akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada hari Sabtu tanggal 31 bulan Oktober tahun 2020 telah dengan nama mahasiswa Kasmi Hizah Muslimah NIM AKN 150100007 program studi akuntansi, judul penelitian pengaruh faktor finansial dan non-finansial terhadap pengungkapan Islamic Social Reporting. Dosen pembimbing Ilham Ramadan Syafdi, SEMAK, Fitri Ulfa, MSc. Dosen penguji Nurul Fauziah, SPD, MSc. Ya, sebelum kita mulai sidang pada hari ini, ya sudah, saya mulai aja ya. Sesi pertama yaitu dengan presentasi yang akan disampaikan oleh Kasmi Hizah Muslimah. Kepada Saudari Kasmi, saya persilakan. Terima kasih, Bu Fitri. Ya, oh iya, Bu. Aku nggak bisa buka PowerPoint-nya. Ya. Bentar. Ya, udah belum? Udah bisa, Bu. Oke. Aku mulai ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu dan Bapak dosen yang telah berkenan hadir dalam acara sidang munaqashah hari ini. Saya Kasmi Hizah Muslimah akan mempresentasikan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Faktor Finansial dan Non-Finansial terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. Berikut adalah outline yang akan saya jelaskan, mulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan bab 5 penutup. Pertama, latar belakang dari penelitian saya adalah kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial, biasa disebut dengan Corporate Social Responsibility, biasa disingkat dengan CSR, di mana pengungkapan CSR ini bersifat wajib karena telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian CSR ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Kita akan lebih spesifik lihat dari sudut pandang agama Islam, di mana Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Di Indonesia juga banyak tersedia indeks saham syariah, yang artinya banyak investor yang ingin berinvestasi pada perusahaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk menilai kinerja sosial perusahaan, maka lahirlah standar pelaporan kinerja sosial berbasis syariah yang dinamakan Islamic Social Reporting.
Di Indonesia sudah banyak penelitian mengenai pengungkapan ISR dengan berbagai bidang usaha dan juga berbagai faktor, baik faktor finansial dan non-finansial. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka mendorong saya untuk melakukan penelitian kembali faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR. Maka judul yang saya ambil adalah pengaruh faktor finansial dan non-finansial terhadap pengungkapan ISR. Dari sisi finansialnya, terdapat variabel leverage, profitabilitas, size, dan likuiditas. Kemudian dari faktor non-finansialnya, terdapat variabel ukuran Dewan Komisaris, frekuensi rapat Dewan Komisaris independen, penghargaan, dan media exposure. Selanjutnya, identifikasi masalah terlampir, rumusan penelitian terlampir, hipotesis terlampir, tujuan penelitian terlampir, manfaat penelitian terlampir, dan sistematika penulisan terlampir. Selanjutnya, ke bab 2, bagian kajian teori. Pelaksanaan tanggung jawab sosial merupakan investasi jangka panjang, investasi sosial jangka panjang, di mana akan meminimalisir risiko sosial perusahaan dan juga akan meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Di Islam sendiri, pertanggungjawaban sosial ini bukan merupakan hal yang baru, karena dalam Al-Quran dan hadis pun telah dijelaskan bahwa kita harus menjaga kelestarian alam dan juga kita diwajibkan untuk bersedekah atas orang-orang miskin. Nah, ISR ini merupakan pelaporan tanggung jawab sosial yang dilihat dari perspektif Islam. Belum ada peraturan yang baku mengenai ISR ini, sehingga sifat pengungkapan ISR ini bersifat voluntary atau sukarela, sehingga bentuk pelaporan pada setiap perusahaan menjadi tidak sama atau berbeda-beda. Selanjutnya, analisis laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap perusahaan, di mana akan menjadi tolak ukur atau evaluasi bagi perusahaan tersebut. Analisis laporan keuangan dapat dilihat dari rasio keuangan. Pertama, leverage. Leverage merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau melunasi utang. Kemudian profitabilitas merupakan alat ukur untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Size atau ukuran perusahaan yaitu alat untuk mengetahui seberapa besar perusahaan tersebut. Selanjutnya, likuiditas. Likuiditas merupakan alat untuk mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendek atau untuk mengetahui seberapa besar ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Selain faktor finansial, faktor non-finansial juga yaitu manajemen organisasi juga sangat penting dilakukan untuk berjalannya operasional perusahaan. Dewan Komisaris merupakan wakil stakeholder yang bertugas untuk mengawasi manajemen perusahaan. Rapat Dewan Komisaris ini merupakan salah satu wadah untuk berkomunikasi antar Dewan Komisaris dan juga untuk sebagai wadah untuk menentukan kebijakan perusahaan. Dewan Komisaris Independen merupakan Dewan Komisaris yang tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap perusahaan. Penghargaan merupakan sesuatu yang diterima oleh perusahaan atau perorangan karena telah melakukan sesuatu hal yang unggul dalam bidang tertentu. Media exposure merupakan sarana informasi yang dapat diakses oleh publik mengenai informasi perusahaan. Selanjutnya, kerangka berpikir dapat dilihat dari gambar berikut. Ada dua faktor, yaitu faktor finansial dan non-finansial yang dapat mempengaruhi pengungkapan Islamic Social Reporting. Semakin tinggi tingkat leverage menandakan bahwa perusahaan berkembang dengan sehat karena mampu melunasi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, sehingga akan mendorong perusahaan untuk dapat mengungkapkan pengungkapan ISR. Kemudian profitabilitas, semakin tinggi tingkat profitabilitas menandakan bahwa kestabilan
dana perusahaan semakin bagus, nah, perusahaan dengan pendanaan yang baik akan mendapatkan dorongan yang lebih dari pihak eksternal untuk dapat melakukan pengungkapan ISR. Size atau ukuran perusahaan yang semakin besar menandakan bahwa perusahaan memiliki aktivitas yang lebih banyak dan juga lebih kompleks, artinya perusahaan membutuhkan fasilitas dan juga sumber daya yang lebih besar lagi, sehingga akan sehingga mempunyai dampak yang lebih besar terhadap lingkungan. Maka dari itu akan mendapatkan tekanan yang lebih juga dari pihak eksternal untuk mengungkapkan pelaporan ISR. Kemudian likuiditas, semakin tinggi tingkat likuiditas menandakan perusahaan mampu mengelola keuangan dengan baik karena mampu melunasi utang-utang jangka pendeknya dan menandakan bahwa perusahaan mempunyai ketersediaan yang lebih. Maka perusahaan akan semakin percaya diri dalam pengungkapan Islamic Social Reporting. Pengungkapan Islamic Social Reporting ini juga dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan. Nah, semakin banyak Dewan Komisaris dan juga semakin sering rapat Dewan Komisaris dilakukan, akan semakin memungkinkan pengungkapan ISR ini dilakukan. Begitupun juga dengan Dewan Komisaris Independen, semakin besar komposisi Dewan Komisaris Independen, maka setiap keputusan yang diambil akan semakin objektif, termasuk keputusan untuk melakukan pengungkapan ISR. Perusahaan itu akan menunjukkan kinerja terbaik, menunjukkan produk yang unggul. Salah satu motifnya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari pihak luar sebagai pengakuan atas perusahaan tersebut. Nah, maka semakin banyak penghargaan yang diterima oleh perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan ISR. Kemudian perusahaan yang menggunakan media untuk melakukan pengungkapan ISR akan mendapatkan nilai yang lebih dari pihak publik. Selanjutnya berikut adalah tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya bab 3 metodologi penelitian. Metode yang digunakan adalah analisis inferensi, waktu dan lokasi. Waktu dimulai setelah peneliti mendapatkan SK dari kampus, yaitu bulan Januari 2020. Kemudian lokasi atau objek penelitiannya yaitu perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index pada BEI periode 2015 sampai dengan 2019. Nah, untuk menentukan sampel, peneliti menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria berikut, sehingga didapatkan sampel penelitian sebanyak 13 perusahaan, dikali dan kurun waktu penelitian itu 5 tahun, sehingga data yang akan diteliti adalah 65. Nah, teknik pengambilan data yang digunakan yaitu menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya, kisi-kisi instrumen pada penelitian ini. Pertama, pengungkapan Islamic Social Reporting menggunakan indikator dummy. Yang kedua, leverage menggunakan indikator debt to equity ratio. Profitabilitas menggunakan indikator return on asset. Size menggunakan indikator total aset. Likuiditas menggunakan indikator current ratio. Ukuran Dewan Komisaris menggunakan indikator jumlah anggota Dewan Komisaris. Frekuensi rapat Dewan Komisaris menggunakan indikator jumlah pertemuan internal dalam 1 tahun. Selanjutnya, Komisaris Independen menggunakan indikator jumlah Dewan Komisaris Independen dibagi dengan jumlah total anggota Dewan Komisaris. Penghargaan menggunakan indikator jumlah penghargaan CSR dalam 1 tahun. Kemudian media exposure menggunakan indikator dummy. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, di mana terdapat 4 uji, yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Selanjutnya ada analisis regresi,
Berikut adalah rumus yang digunakan. Selanjutnya, uji hipotesis. Terdapat 3 uji. Yang pertama ada uji koefisien determinasi, kemudian ada uji F dan uji T. Selanjutnya, bab 4 pembahasan. Nah, berikut adalah hasil dari pengungkapan ISR pada 13 perusahaan sampel. Nah, rata-rata perusahaan mengungkapkan di atas 60%. Kemudian ada analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviation pada masing-masing variabel. Selanjutnya, berikut adalah hasil uji normalitas. Pertama menggunakan uji sampel Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai yang baik adalah jika nilainya berada di atas 0,05. Berdasarkan hasil uji sampel Kolmogorov-Smirnov, nilainya adalah 0,2, di mana 0,2 ini berada di atas 0,05, sehingga data berdistribusi dengan normal. Selain menggunakan Kolmogorov-Smirnov, juga dapat dilihat dari gambar P-plot, di mana titik-titik mengikuti arah diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, uji autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji Darwin-Watson. Data dikatakan tidak ada autokorelasi jika nilai berada pada angka -2 sampai dengan angka +2. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson adalah 1,023, sehingga pada penelitian ini tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Pertama dapat menggunakan uji Gletser. Uji Gletser yang baik adalah jika angka signifikansi berada di atas 0,05, dapat dilihat bahwa pada semua variabel independen tidak ada yang bernilai di bawah 0,05, sehingga tidak ada heteroskedastisitas. Kemudian dapat juga dilihat dari gambar scatter plot, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas pada penelitian ini. Selanjutnya, uji multikolonialitas dapat dilihat dari nilai VIF, di mana nilai VIF adalah dari 1 sampai dengan 10. Dikatakan tidak ada multikolonialitas jika nilai VIF-nya itu berada di antara angka 1 sampai dengan 10. Nah, dapat dilihat dari hasil uji multikolonialitas ini, tidak ada variabel yang nilai VIF-nya di bawah angka 1 ataupun di atas angka 10. Kemudian, ini berikut adalah hasil uji regresi linear berganda. Dapat dilihat dari nilai data pada unstandardized coefficient, di mana ada variabel yang bernilai positif dan juga bernilai negatif. Variabel yang nilai yang positif artinya bahwa jika variabel independen bertambah 1%, maka pengungkapan ISR akan mengalami kenaikan. Nah, sebaliknya jika nilainya negatif, menandakan bahwa jika variabel independen mengalami kenaikan 1%, maka pengungkapan ISR akan mengalami penurunan. Selanjutnya, uji hipotesis dapat dilihat dari nilai adjusted R-square. Nilai adjusted square ini ada di antara nilai 0 sampai dengan 1. Hasil uji R pada penelitian ini nilainya adalah 0,499, artinya variabilitas variabel pengungkapan ISR ini dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu media exposure, size, penghargaan, profitabilitas, frekuensi rapat dewan komisaris,
leverage, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan likuiditas ini sebesar 49,90%. Sisanya sebesar 50,1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya UJF dapat dilihat dari nilai signifikansi, dikatakan berpengaruh jika nilai signifikansi berada di bawah 0,05. Berdasarkan hasil UJF, nilai signifikansinya adalah 0, di mana 0 berada di bawah angka 0,05. Dengan demikian, variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Selanjutnya, UJT dikatakan memiliki pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen jika nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Berdasarkan hasil UJT, terdapat 3 variabel yang memiliki pengaruh, yaitu variabel leverage, size, dan ukuran dewan komisaris. Nah, berdasarkan hasil UJT tersebut, berikut adalah hasil hipotesis yang dilihat dari hasil UJT. Yang pertama, hipotesis 1, leverage berpengaruh terhadap pengungkapan ISR diterima. Yang artinya, semakin tinggi tingkat leverage, menandakan bahwa perusahaan dapat berjalan dengan sehat dan kemudian juga memiliki biaya keagenan yang lebih tinggi, sehingga akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal untuk mengungkapkan ISR. Selanjutnya, profitabilitas hipotesis 2, profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR ditolak, yang artinya nilai profitabilitas atau tinggi ataupun rendahnya tingkat profitabilitas tidak akan mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan ISR. Perusahaan akan tetap mengungkapkan ISR, tidak melihat tinggi atau rendahnya tingkat profitabilitas. Kemudian hipotesis 3, size berpengaruh terhadap pengungkapan ISR diterima. Yang artinya semakin besar perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan, maka fasilitas atau sumber daya akan membutuhkannya semakin besar dan memiliki dampak yang lebih besar juga terhadap lingkungan, maka akan mendapatkan tekanan juga dan mendapatkan dorongan dari pihak eksternal untuk dapat mengungkapkan pengungkapan ISR. Jadi hipotesis 4, likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan ISR ditolak. Artinya, perusahaan yang sadar akan pentingnya pengungkapan ISR akan tetap melakukan pengungkapan ISR tidak didasarkan atas tinggi atau rendahnya tingkat likuiditas. Kemudian hipotesis 5, ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR diterima. Artinya, semakin banyak dewan komisaris, maka pengungkapan ISR juga akan memungkinkan untuk dilakukan. Selanjutnya, hipotesis 6, frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan ISR ditolak. Yang artinya perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan ISR sebagai bentuk transparansi atas perusahaan kepada publik, tidak didasarkan dari seberapa seringnya rapat dewan komisaris itu dilakukan. Kemudian hipotesis 7, komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan ISR ditolak. Artinya komposisi dewan komisaris independen ini tidak mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan ISR, karena pengungkapan ISR ini merupakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan informasi setiap informasi perusahaan. Kemudian hipotesis 8, penghargaan berpengaruh terhadap pengungkapan ISR ditolak. Penghargaan juga bukan merupakan tolak ukur perusahaan dalam melakukan ISR,
seberapa banyak pun penghargaan yang diterima oleh perusahaan, jika perusahaan tersebut sadar akan pentingnya pelaporan pengungkapan ESR, perusahaan akan tetap melakukan pengungkapan ESR. Kemudian media exposure berpengaruh terhadap pengungkapan ESR ditolak, yang artinya belum banyak perusahaan memanfaatkan atau memaksimalkan media sebagai alat untuk komunikasi atau melihatkan kinerja sosial perusahaan. Kemudian yang terakhir, bab 5 penutup. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah ada 3 variabel yang memiliki pengaruh dalam pengungkapan ESR, yaitu variabel leverage, size, dan ukuran dewan komisaris. Kemudian ada 6 variabel yang tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ESR, yaitu profitabilitas, likuiditas, frekuensi rapat dewan komisaris, komisaris independen, penghargaan, dan media exposure. Nah, maka saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya adalah peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini. Kemudian juga dapat menggunakan proksi lain untuk menghitung profitabilitas dan likuiditas. Selanjutnya, periode penelitian mungkin dapat diperpanjang. Penelitian ini periodenya 5 tahun, mungkin dapat diperpanjang menjadi 10 atau lebih. Yang terakhir, objek penelitian bisa menggunakan perusahaan yang terdaftar di ISSI ataupun OJK yang jumlah perusahaannya lebih banyak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kasmi yang telah mempresentasikan hasil akhir skripsinya. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada dosen penguji, Bu Nurul Fauziah. Saya persilakan. Terima kasih Bu Fitri telah dipersilahkan. Dan terima kasih Kasmi atas presentasinya ya, yang sudah cukup baik disampaikan. Oke, pertanyaan pertama saya, apa alasan kamu untuk melakukan penelitian di indeks JII ini? Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kenapa saya memilih indeks JII ini? Yang pertama, indeks JII ini berada di yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, di mana BEI ini merupakan organisasi yang dilihat oleh investor, perusahaan apa saja yang sudah go public, yang sudah terpercaya artinya. Kemudian, kenapa indeks yang diambil adalah JII? JII ini adalah indeks yang menampilkan atau perusahaan di dalamnya adalah 30 perusahaan yang paling tinggi, perusahaan yang likuiditasnya paling tinggi. Maka saya memilih indeks Jakarta Islamic Index. Oke, tadi sempat di pembahasan kamu memaparkan bahwa indeks saham syariah itu ada banyak. Coba, ada apa aja sih sebenarnya yang kamu tahu? Nah, OJK sendiri mengeluarkan indeks saham syariah. Itu terdiri dari semua perusahaan yang ada di Indonesia. Kemudian di BEI itu yang pertama ada ISSI, indeks ISSI, itu semua saham syariah yang terdaftar di BEI. Kemudian ada JII tadi, JII terdiri dari 30 saham tertinggi. Kemudian ada JII 70, terdiri dari 70 saham tertinggi di BEI. Berarti yang kamu gunakan yang? JII yang terdiri dari 30 saham tertinggi. Oke. Kalau kamu menggunakan JII yang 30 saham tertinggi, kenapa kamu tetap menggunakan kriteria yang begitu banyak untuk menyaring lagi saham-saham yang kamu jadikan sampel?
Karena dalam pemilihan JII pun itu sudah ada saringan. Pertama kan kita tahu ya dari isi dulu nih, isi kemudian disaring 60 besar yang tinggi nilainya, kemudian 30 besar yang nilai transaksinya juga tinggi, baru ketemu JII. Dan di JII kamu menerapkan kriteria yang lumayan banyak untuk menyaring lagi sampel. Kenapa? Kriteria dalam menyaring itu karena penelitian saya itu datanya kuantitatif, data sekunder, di mana dilihat dari laporan tahunan. Pertama kriterianya yaitu perusahaan yang melaporkan laporan tahunannya pada websitenya, karena objek penelitian itu adalah datanya. Nah, jadi tidak semua yang terdaftar di BEI itu memposting laporan tahunannya, sehingga diperlukan adanya kriteria. Kemudian penelitian juga harus ada rentang waktunya untuk melakukan penelitian, sehingga kriteria selanjutnya itu yang perusahaan yang listing secara terus-menerus selama 5 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2019. Begitu, Bu. Oke, jadi sampel penelitianmu totalnya? Ada 13 perusahaan. Berarti dikali 5 tahun, jadi ada 65 data. Oke. Ini sebenarnya alangkah lebih baik memang jika yang digunakan adalah yang diisi ya, kemudian baru disaring. Itu kan masuk ke saranmu. Jadi sampelmu bisa lebih banyak. Tapi ini sudah mencukupi minimal sampel ketika kamu melakukan penelitian kuantitatif, yaitu lebih dari 30. Itu udah cukup bagus. Kemudian saya mau tanya yang basicnya dulu. Yang kamu bahas sejak tadi di dalam presentasimu adalah tentang saham syariah. Sahamnya dulu, coba. Tolong berikan kepada saya penjelasan apa bedanya antara dividen dan capital gain atau capital loss. Capital gain itu laba ya. Dengan dividen ya, Bu. Ya. Yang saya tahu, capital gain itu adalah laba yang diterima, yang diperoleh perusahaan dari hasil operasional perusahaan. Kemudian dividen itu adalah laba yang dibagikan kepada para investor dari saham yang ada pada perusahaan. Oke, saya berikan ilustrasi. Kamu jawab ini dividen atau capital gain atau capital loss ya. Misalnya nih, saya beli saham. Saat saya beli, harga satu lembar saham 1.000. Kemudian saya jual harganya 500. Itu saya mendapatkan apa? Atau posisi apa yang saya dapatkan dari ilustrasi itu? Apakah dividen atau capital gain atau capital loss? Mohon maaf, Bu, gimana? Ketika saya beli saham, satu lembar harganya 1.000. Kemudian saya jual harganya 500. Itu ilustrasi atas apa? Dividen kah? Capital gain atau capital loss? 500 capital loss. Capital loss. Berarti capital loss itu? Selisih dari pembelian saham dengan penjualan saham. Oke. Berarti kalau dividen? Dividen itu hasil dari penanaman saham itu. Laba dari saham. Oke. Ini terkecoh ya. Awalnya kamu menjelaskan capital gain dan capital loss itu dari operasional perusahaan, dan yang dividennya itu justru dari transaksi saham. Itu terbalik. Tadi di jawaban kedua sudah benar, kalau jawabannya capital loss itu benar, karena selisih antara kamu beli dan jual itu ada loss-nya. Kalau dividen itu balas jasanya atas saham, itu nyambung ke operasional perusahaannya justru. Jadi kalau capital gain dan capital loss ke transaksinya kamu jual beli. Itu best banget karena bahasan kamu ini atau objeknya adalah saham. Makanya saya tanyakan. Kemudian dari analisis laporan keuangan. Ya, Bu.
tadi saya mendengar bahwa penjelasanmu leverage akan lebih baik jika nilainya lebih tinggi. Coba. Apa proksi yang kamu gunakan di leverage? Debt to equity ratio, Bu, DER. Terus coba kasih ilustrasi. Interpretasinya seperti apa? Sebenarnya mungkin leverage ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang kali ya. Saya menjelaskan bahwa leverage, semakin tinggi tingkat leverage akan semakin baik. Artinya perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi menandakan bahwa perusahaan ini memiliki kepercayaan yang lebih dari pihak kreditur, di mana kreditur ini percaya kepada perusahaan untuk memberikan hutangnya karena diyakini bahwa perusahaan tersebut dapat mengolah dana pinjamannya itu untuk diolah dalam operasional perusahaan. Pemaparanmu itu berdasarkan atas teori atau ada pendukungnya? Berdasarkan teori, dilihat dari jurnal-jurnal. Jurnal mengatakan demikian. Ya. Kalau DER yang kamu gunakan, sebenarnya di leverage ada banyak ya, Iya, proksinya, ada mau rasio, menggunakan apa. Dan tidak di semua rasionya, di proksinya itu ketika hasilnya tinggi itu baik. Tidak. Ada beberapa rasio, salah satunya DER, ketika hasilnya itu justru lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata industri itu dia lebih bagus. Dan kalau DER harusnya semakin rendah, dia semakin bagus, bukan semakin tinggi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari DER itu modal kita, proporsinya itu atas utangnya lebih banyak modal kita atau aktiva kita sendiri gitu, milik perusahaan dibandingkan dengan utangnya. Kalau yang kamu gunakan itu time interest earn, tuh ya, itu justru lebih besar, itu lebih bagus, lebih tinggi, lebih baik karena kemampuan kamu melunasi utangnya itu lebih banyak. Nah, kalau DER justru lebih rendah, dia lebih bagus. Makanya kalau saya kurang setuju ya dengan penjelasanmu tadi, itu ada yang miss, ada yang salah. Ketika kamu mengatakan semakin tinggi leverage, itu akan semakin bagus, itu tidak benar. Kamu jelasin dulu proksinya menggunakan apa. Kalau DER justru semakin rendah atau semakin sedikit itu semakin bagus. Kalau time interest earned itu semakin tinggi, dia lebih bagus. Itu nanti agak koreksi interpretasi ya. Baik, terima kasih Bu koreksinya. Boleh meluruskan dulu, saya sebagai dosen pembimbing. Gini, Nurul, jadi kemarin saya sama Kasmi juga emang ada perdebatan soal itu ya, soal yang leverage tadi gitu. Emang kalau dari segi pemahaman kita sebagai analisis laporan keuangan, itu emang kalau DER makin rendah itu emang makin bagus untuk performance untuk kinerja perusahaannya, itu emang makin bagus. Itu emang kemarin saya sama Kasmi emang setuju ya Kas ya, waktu itu emang kan penjelasannya emang kayak gitu kan. Cuman yang jadi masalah ini adalah leverage ini positif, apakah mampu menguatkan perusahaan untuk mengungkapkan ISR-nya. Di sini yang kita temukan adalah perusahaan yang tingkat leverage-nya tinggi karena dia punya kreditor, dia punya banyak hutang, jadi dia ingin istilahnya kreditor itu percaya kepada perusahaan dia dengan dia menciptakan positif perusahaannya dia. Gitu. Jadi karena dia banyaknya kreditor, kan tadi kreditornya banyak tuh. Makanya kenapa leverage itu berpengaruh terhadap pengungkapan ISR? Karena banyaknya kreditor, karena banyaknya hutangnya dia, karena banyak kreditor, makanya mereka mengungkapkan ISR yang mereka. Oh, saya telah melakukan CSR ini loh, gitu loh maksudnya. Bukan, jadi sini leverage-nya itu bukan karena leverage yang kinerja perusahaan bagus atau enggak, tapi lebih kepada apakah perusahaan itu mau mengungkapkan ISR-nya gitu sih. Yang dijelaskan oleh si Kasmi di dalam maksud pernyataan dia deskripsi gitu. Kemarin makanya saya jelasin, oke gini, oh ya benar-benar juga sih. Di jurnalnya pun yang berpengaruh itu, yang menjelaskannya seperti itu gitu. Jadi bukan karena analisa laporan keuangannya atau kinerja keuangannya. Kalau kinerja keuangannya benar, kalau DER makin tinggi, otomatis kinerja keuangannya makin buruk karena yang tadi Nurul bilang. Tapi ini kita karena Y-nya ini adalah pengungkapan ISR, butuh yang namanya citra positif gitu. Jadi makanya kenapa orang yang perusahaan yang DER tinggi atau utang lebih banyak, dia akan cenderung mengungkapkan ISR-nya. Jadi untuk menutupi banyaknya utangnya dia gitu. Biasanya orang yang banyak utang kan nutupin ya gitu.
sok-sok itu gitu lah, lebih kayak gitu lah. Kalau saya penjabarannya seperti itu gitu ya Nurul ya. Meluruskan aja gitu. Bukan lebih dari kinerja perusahaan, tapi lebih pada perusahaan untuk mengungkapkan ISR atau CSR gitu. Oke, setuju kalau misalnya dilihat dari sudut pandang itu. Jadi semakin banyak kreditor, kita ngutang kan berarti ada kreditor yang percaya gitu ya, memberikan dana ke kita. Dan nanti berarti ya karena perusahaan itu bagus, itu otomatis bisa mendukung peminjaman keuangan kita atau nanti dana perusahaan semakin bagus lagi. Tapi mungkin ini kan tadi kalau penjelasannya kita hanya melihat di presentasinya Kasmi, tidak dijelaskan demikian, itu akan miss. Jadi akan lebih baik jika penjelasannya itu dikatakan seperti itu, dilihat dari sudut pandangnya atas apa yang ingin kamu sampaikan. Jadi kalau hanya dikatakan tingkat leverage tinggi itu bagus, salah. Kalau hanya sebatas itu tidak dijabarkan lagi pemaparan yang seperti tadi alasannya. Oke. Selanjutnya tadi saya kalau dari bab 3-nya itu penelitian ya. Coba deh balik ke bab 3. Bab 3 yang next. Oke, next. Next lagi. Oke, ini. Coba berikan saya alasan kenapa asumsi klasikmu ini kamu lakukan 4-4-nya. Keempat uji asumsi klasik. Yang pertama uji normalitas. Pasti setiap penelitian menggunakan uji normalitas karena untuk melihat data ini apakah berdistribusi dengan normal. Kemudian autokorelasi ini untuk melihat apakah ada variabel pengganggu dari penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini. Nah, karena penelitian ini kan dari 2015 sampai 2015 ini ada rentang waktunya, maka digunakan uji autokorelasi. Kemudian heteroskedastisitas ini untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas pada data, karena kan data yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah ada multikolinearitas pada data penelitian. Oke, keempat-empat ini berarti fix digunakan dalam penelitianmu ya? Ya. Kalau misalnya penelitiannya hanya 1 tahun, semuanya perlukah? Tidak memerlukan adanya uji autokorelasi karena tidak ada rentang waktu. Kalau penelitiannya hanya 2 variabel? 2 variabel tidak menggunakan heteroskedastisitas apa? Pak Ilham kasih kebocoran dong. Multikol ya? Multikol ya. Ya kan tadi kalau multikol karena independenmu itu banyak kan proksinya. Iya, betul. Dia butuh. Oke. Coba ke uji F dan T. Hasilnya ya, Bu? Iya, di hasil bab 4 berarti ya. 4 ya. Hasil uji. Oke, coba jelaskan yang uji F-nya. Nah, uji F ini untuk melihat apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilainya tuh dapat dilihat dari nilai signifikansinya. Itu jika nilai signifikansinya di bawah 0,05 maka ada pengaruh. Karena hasil uji F ini menunjukkan bahwa nilainya 0, yang artinya di bawah 0,05. Tunggu.
tunggu, tadi kamu mengatakan pengaruh dependen terhadap independen terhadap variabel dependen. Itu kenapa dilakukan uji F gitu? Alasan kamu melakukan uji F karena itu? Ya, Emang uji F itu uji apa sih? uji F itu sebentar. Uji F untuk melihat kelayakan model. Berarti Untuk melihat apakah model ini layak atau tidak. model yang mana? Model variabel ini Bu, variabel yang digunakan. Lihat kalau model penelitian itu adanya di mana sih? Kalau saya minta unjuk mana modelnya? Ada di mana? Kamu kasih tahunya di mana? Modelnya di Nggak ada dari tadi tuh model foto model nggak ada. Mana? Dilihat dari uji regresi linear berganda ini ada. Iya betul. Jadi ini adalah model penelitianmu, uji regresi ganda. Iya. Nah nanti di F itu yang diuji modelnya udah cocok apa belum? Maksudnya itu seperti itu loh. Bukan melihat dependen sama independennya secara mandiri. Saja mandiri ya. Bukan. Tapi tadi ujinya itu, modelnya itu. Gimana modelnya hasilnya? Hasilnya terdapat pengaruh karena nilai signifikansinya berada di bawah 0,05. Oke, berarti ya secara sederhananya model penelitianmu udah bagus loh. Udah layak ya. Sudah layak. Kalau T, uji T? Uji T ini untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Masing-masing independen terhadap variabel dependen. Tadi apa aja yang terdukung hipotesisnya? Yang terdukung itu ada variabel leverage, size, dan ukuran dewan komisaris karena nilainya berada di bawah 0,05. Berarti lebih banyak yang tidak terdukung. Iya, itu ada 6 variabel. Oke, coba kesimpulan. Sarannya, kesimpulannya itu ya. Model penelitianmu juga harusnya disampaikan bahwa model penelitiannya sudah layak gitu. Jadinya walaupun ini secara uji T atau parsialnya banyak yang tidak terdukung, tapi model penelitian itu sudah layak digunakan. Kan kadang orang mikir, masih ada beberapa yang sudut pandangnya mengatakan bahwa jika satu penelitian hipotesisnya lebih banyak tidak terdukung, itu jelek. Iya. Karena dari awal kita tidak mampu memprediksi ini proksi kita harusnya yang digunakan ini loh gitu. Makanya kalau misalnya ini kan hasil penelitianmu lebih banyak hipotesis yang tidak terdukung. Makanya akan lebih baik jika juga disampaikan atau tertulis model penelitianmu itu sudah layak. Sudah layak. Baik. Ini kalau dari saran, apa nih sarannya menambah variabel? Variabel independen. Independennya ditambah atau diubah gitu ya. Ada yang is image. Yang keempat itu gimana? Coba jelaskan aja yang keempat. Objek penelitiannya dapat menggunakan perusahaan yang terdaftar di IFSI ataupun perusahaan indeks saham syariah yang terdaftar di OJK karena kan jumlah perusahaannya lebih banyak. Lebih banyak ya. Tadi objek penelitianmu apa? Jakarta Islamic, perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index. Objek penelitianmu? Bukan. Bukan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, ada yang kurang syariah. Karena kan kamu khusus syariah toh? Syariahnya ya. Ya, tadi kalau misalnya hanya yang terdaftar di BEI, otomatis semua konvensional juga masuk. Tapi kalau ini kan khusus kamu kan syariah, berarti saham-saham syariah aja yang di BEI. Satu lagi pertanyaannya, sebenarnya yang benar itu hutang atau utang? Hutang, Dek. Hutang itu baku. Hutang. Karena di papermu masih banyak yang hutang. Ada hutang. Ada dua, ada utang dan hutang.
nggak konsisten. Tapi Oh, ya. yang benar itu yang baku utang. Ada utang. Utang. Oke. Ya, utang. Oke, sudah dari saya sepertinya cukup. Mungkin ada tambahan dari dosen lain. Terima kasih banyak, Nurul. Sama-sama. Ya, terima kasih kepada Bu Nurul atas saran dan masukannya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Ilham? Apa ya? Bingung mau ngomong apa. Selama 10 bulan gitu bareng Kasmi dari Januari sampai Oktober gitu, benar-benar 10 bulan. Sampai ketemu di Mall Salamol gitu ya Kasmi ya. Kalau salah tempat gitu. Perjuangan banget ya emang ini kalau untuk angkatan pertama ini Kasmi ini gitu. Kalau saya cuma bilang mau nangis. Saran saya nggak otak-atik skripsi kamu lagi, saya udah tahu itu skripsi kamu kayak gimana, perjuangan kamu kayak gimana. Bu Fitria juga udah tahu gimana perjuangan kamu gitu. Perbaiki apa yang diminta oleh Bu Nurul biar cepet-cepet lulus ya gitu. Terus kalau udah lulus bantuin adik-adik kamu, terutama yang mahasiswa bimbingan saya ya, bantuin ya. Iya, Pak. Itu aja saran saya ya. Semangat ya. Pak. Ya, sama-sama. Oke, tadi ada satu lagi yang terlewat, Kasmi. Di papermu ini, saya baru balik ke paper. Papermu ini di analisis likuiditas. Ya, itu penempatan di proksinya itu modal kerja netonya di atas dan current ratio dan quick ratio-nya justru di bawah. Akan lebih bagus jika pindah aja tempatnya. Karena biasanya current sama quick dulu baru rasio-rasio lain. Jadi masalah penempatan. Di abstrak keywordnya terlalu panjang. Oh ya. Aku itu keywordnya terlalu banyak. Jadi kalau bisa jangan lebih dari 10 lah. Jangan lebih dari, biasanya rentannya ya antara 3 sampai 10 gitu. Atau 37. Jadi dikurangi aja. Yang penting aja yang kamu cantumkan di abstrak. Kayaknya overall udah bagus. Kamu pemaparannya juga baik ya. Dan menguasai memang ini bikinanmu gitu loh, itu nampak. Walaupun tadi ada miss-miss di materi kuliahnya ya, di materi kuliahnya agak lupa. Gitu. Ya Bu, aduh, 5 tahun yang lalu. Oke. Olah datanya berkali-kali tuh Bu Nurul. Olah datanya berkali-kali dia. Oh, bisa nih suruh ngajar SPSS nih ke adik kelasnya tuh bisa. Iya, kasih edukasi ke adik kelasmu biar semuanya cepat lulusnya. Iya Bu. Oke, dari saya cukup. Oke, terima kasih kepada Pak Ilham dan Bu Nurul. Ya, masukan saya buat Kasmi nanti tolong ditambahkan saran dari Bu Nurul ya. Yang tadi mungkin mode penelitiannya ditambahkan kata-kata sudah layak ya tadi. Lalu tambahkan penjabaran refresh tadi ya. Oh, iya. Lalu apalagi keywordnya ya yang terlalu banyak ternyata. Ya, singkat ya dikit aja. Lalu apalagi ya? Ya mungkin itu. Mungkin Pak Taufik, Pak Bu Fitri. Pak Taufik mungkin mau memberikan. Pak Taufik mana ini? Pak Taufik. Halo, dengar nggak? Halo. Iya, dengar. Silakan. Kalau saya apa nih? Apa? Kalau saya apa? Ya kasih apa gitu, Pak? KNU-an, Pak, KNU-an. Kan ada nilai KNU-an. Berdoa aja nanti ya. Itu mumpung ingat tadi variabel independenmu itu kan dari penelitian sebelumnya kamu pilih kan? Tidak bikin sendiri kan? Iya, betul, Pak. Nah, yang kayak leverage, kayak penghargaan dan sebagainya itu kayaknya dari bank ya tadi ya. Artinya leverage bank gitu. Leverage bank syariah. Kalau ada nanti kalau gitu lagi cari yang juga dari komponen-komponen yang DJI misalnya ya. Jadi biar apple to apple-nya lebih ini.
Sama variabel 3 itu 0,0. Oke lah, udah lolos uji klasik. Oke. Tapi kalau 0,000 sekian itu aku bacanya orang awam ini gimana ini? 1/1000, 1/1.000.000, pengaruh sih, tapi sebesar zarah itu. Yang uji efikasi. Itu aja kalau saya. Kalau ke NU-an, ini ada kasus sekarang lagi update di dunia ini. Ada Macron, ada Samuel Paty, ada siapa itu Abdullah Urbanov, siapa itu yang dari Czechnya itu di Prancis. Kamu ngikutin berita ini enggak? Kebetulan enggak, Pak. Itu kan ada dosen ngajarin free speech atau kebebasan berpendapat, tapi contohnya kemudian adalah materi-materi yang menyinggung keyakinan komunitas tertentu. Kemudian ada yang nggak terima, gurunya kemudian dilawan, ya nggak langsung sih, itu bertahap, kemudian diserang sampai dibunuh, dipenggal dan sebagainya. Presidennya malah ngebelain yang guru tadi, alasan free speech dan sebagainya, yang padahal dulu Charlie Hebdo 2015 sudah kacau. Nah ini kaitannya dengan nilai-nilai NU gimana? Ada tasamuh, tawasun, tawasud. Kamu kan anak PMI ini. Udah hafal tuh? Udah tahu penggunaannya. Piye? Oh itu nabi saya, wajar kalau saya bunuh. Apakah gitu? Atau kita ngadain demo berjilid-jilid kayak kemarin? Kalau di kita nista Al-Quran aja di demo, cuman di demo gitu loh. Kalau di sono kok sampai dibunuh gimana ceritanya? Ayo, udah sepengetahuanmu deh, apa gimana dengan Iya, Pak. toleran, moderat, dan seimbang itu? Gimana? Kalau kayak tadi atas pengetahuannya saya kurang paham ya. Kalau dilihat dari sampai kayak dibunuh kayak gitu mungkin. Nggak dengar. Nggak dengar ya? Ada saya, Pak. Ada suaranya nggak, Pak? Cek. Nggak kedengaran. Nggak kedengaran. Ada kok Pak suaranya. Ada suara Kasmi. Ada ya? Iya Pak, kedengaran Pak. Suaranya Kasmi nggak kedengaran tuh. Halo Pak. Masih belum kedengar ya Pak? Halo. Bapak dengar suara kita nggak Pak? Bapak dengar suara kita nggak? Apa dengar? Halo, Bapak dengar suara kita nggak? Pak Taufik. Kayaknya Pak Taufik yang agak... Kayaknya headset Pak Taufik deh. Kita kan saling dengar semua ya? Iya. Saling dengar. Mungkin harus dicabut dulu itu ya. Kabel sambungannya. Pak Taufik. Oh, dengar tuh katanya. Silakan Kasmi jawab. Ya, Pak Taufik udah denger ya Pak? Mungkin aku lebih ke kayak sisi kemanusiaannya kali ya Pak ya. Kalau sampai ke yang dibunuh gitu, yang tadinya niatnya baik karena membela agama, karena dibunuh menurut saya menjadi tidak benar. Seharusnya kalau itu salah ya dihukum ya sesuai hukum aja gitu. Pak Taufik gak ada suaranya Pak. Balik. Sekarang Pak Taufik yang suaranya tidak terdengar. Pak Taufik headset Halo. enggak? Halo. Iya ya Pak. Oke. Ya udah, Kasmi jawabnya normatif aja, nggak apa-apa. Ya memang kita harus bahas mendalam, itu banyak versi, banyak sisi. Dan intinya saya tambahin aja bahwa kita tidak
tidak dalam posisi untuk menjudgment salah satu ya, tapi kemudian bahwa itu adalah sama-sama kita itu harus seimbang. Apa seimbang itu? Ya, yang tawazun ya, tawasud tadi. Jadi kita seimbang ya. Itu juga yang gampang ngebunuh juga nggak benar juga. Ya, tapi yang Macron dan orang-orang yang dibunuh itu kan ada lagi setelah guru itu kan ada di gereja itu yang dipenggal juga itu. Jadi itu belibet lah itu. Ini semuanya ekstrim, satunya ekstrim ya, terlalu ini kita ya mudah mengkafirkan, satunya juga. Nah, ini di dalam nilai-nilai KNUN sangat, makanya itu harus dicamkan betul di KNUN sehingga kita itu tidak gampang kemudian karena freedom of speech kita ngomong seenaknya nyinggung orang lain, atau juga karena pandangan agama kita yang takfiri misalnya ya, kayak disebutkan di awal-awal peradaban kita itu ada kawarij itu. Nah, itu gampang takfiri. Jadi sedikit aja udahlah ini layak gampang ini ditumpahkan darahnya, dan itu terus berlanjut sampai di Timur Tengah ya. Jadi nilai-nilai NU itu tidak sekedar itu main map yang hanya itu, tapi efeknya itu akan panjang. Kalau sekarang ini efeknya sampai ke ekonomi. Oki dan Timur Tengah sudah memboikot produk Prancis. Sampean memboikot nggak? Nanti nangis punya Hermes, punya Louis Vuitton itu yang sampean bawa, nangis nanti kalau udah beli mahal-mahal terus kemudian dicaci maki, wah kamu pendukung Prancis ya, repot juga kan, belibet. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Makasih. Yang lain-lain bisa ini Pak Ilham sama Mbak Nur, Mbak Fitri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Bu Fitri masih mute. Itu belum di-unmute, Bu Fitri. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk skripsinya Kasmi? Cukup. Nanti mungkin yang dicoret-coret saya kirim aja ya ke Kasmi. Oh iya. Nanti kalau sudah itu ya form penilaiannya kirim ke saya atau di email prodi ya. Gimana Kasmi? Ada lagi? Nggak ada. Makasih banyak aja buat semuanya. Terharu. Iya, terharu ya. Soalnya Kasmi ini perdana ya. Ini kalau orang pertama nih, mahasiswa pertama yang lulus, insya Allah. Ini langsung diumumkan atau gimana? Sesuai SOP kan ada kriterianya ya, lulus dengan tidak ada revisi, lulus ada revisi, ada tidak lulus. Ini ada yang terakhir apa gimana Kasmi? Ya, ada pilihannya, ada 3 ya. Mau lulus banget. Lulus banget. Ya, nanti setelah ada revisi baru keluar nilai gitu ya. Kayak gitu aja. Iya. Berarti kesimpulan sidang hari ini lulus, Kasmi dikatakan lulus dengan revisi skripsi ya, nanti oleh Bu Nurul ya. Oke. Ini nggak ada sesi foto-foto? Boleh di foto aja. Tapi masuk